Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Maguna MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Rivaldi, Safira Tiur Margareta, Ririt Sumarsi, dan Shirley Ika Susanti. Kami ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Sejarah Sastra. Sastra Melayu Klasik. Pengertian sastra klasik. Sastra Sanskerta. Sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta yang mempunyai makna teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Dari kata dasar sas yang bermakna instruksi atau ajaran. Dalam bahasa Indonesia, kata ini biasanya digunakan untuk mengacu kepada kesusastraan atau sebuah tulisan yang mempunyai arti keindahan tertentu. Sastra Melayu Klasik. Karya sastra Melayu klasik sebenarnya merupakan bagian dari cerita rakyat yang berkembang di daerah Melayu. Sastra Melayu klasik merupakan gambaran keadaan masyarakat lama yang masih berpola pikir sederhana dan sangat dikuasai kepercayaan gaib dan kesaktian. Disebut sastra Melayu klasik karena bahasa yang digunakan merupakan bahasa Melayu. Jenis karya sastra. 1. Berdasarkan bentuknya, jenis karya sastra Melayu klasik terbagi menjadi 2, yaitu syair dan prosa. Syair merupakan jenis puisi yang terdapat pada zaman sekarang. Prosa adalah sama halnya dengan novel atau cerpen modern seperti yang terdapat sekarang ini. Zaman dahulu, para penyair dianggap handal dalam bidang sastra karena mampu membuat sejumlah kata yang indah untuk disampaikan kepada para pendengarnya. Syair, pantun, dan mantra dalam karya sastra lisan memiliki kekuatan mistik yang khusus kepada pembaca dan pendengarnya. Hikayat adalah cerita klasik, yakni cerita yang mengandung pokok perjalanan dalam mencari tujuan hidup. Hikayat bercerita tentang asal-usul lahirnya seorang raja, munculnya sebuah peristiwa. 2. Berdasarkan tema dan isi ceritanya. A. Bersifat serius. Isi ceritanya adalah pembelajaran moral. B. Bersifat jenaka. Isi ceritanya adalah menghibur masyarakat pada zaman dahulu. Jenis karya sastra Melayu berbentuk puisi. Pertama, mantra adalah kata yang diucapkan oleh dukun dan pawang untuk melawan dalam artian hal goib yang mengandung pengulangan bunyi dan irama. 2. Legenda. Dongeng yang menceritakan tempat terjadinya nama-nama tempat, gunung, sungai, dan sebagainya. Contoh legenda yaitu Takuban Perahu yang berada di Danau Toba. Yang ketiga, dongeng. Dalam hal ini, dongeng sengaja menceritakan kebodohan seseorang. Apa yang dilakukannya serba salah, sehingga menimbulkan humor atau kejenakaan. Contohnya yaitu Si Kabayan. Selanjutnya, ciri-ciri sastra klasik 2. Ada 8 ciri-ciri pada sastra klasik 2. Yang pertama, nama pengarang dan identitas pengarang tidak diketahui atau bersifat anonim. Yang kedua, bersifat logika tersendiri, yang artinya tidak sesuai dengan logika pada umumnya. Yang ketiga, ruang lingkup dalam cerita kerajaan. Yang keempat, bersifat memudar, karena terlalu sering digunakan sehingga makna atau efek aslinya memudar. Yang kelima, bersifat fantasi atau tidak masuk akal dan luar biasa. Yang keenam, disampaikan dari mulut ke mulut. Yang ketujuh, tidak berangka tahun, yang artinya tidak dapat diidentifikasi dari tahunnya. Yang kedelapan dan yang terakhir, tidak bergerak atau tidak berubah-ubah keadaannya. Selanjutnya, hubungan sastra dengan masyarakat.
Sastra merupakan penggambaran kehidupan yang dituangkan melalui media tulisan. Terdapat hubungan yang erat antara sastra dan kehidupan, karena fungsi sosial sastra adalah bagaimana ia melibatkan dirinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Melalui sastra, pola pikir seseorang atau kelompok masyarakat dapat terpengaruh. Karena sastra merupakan salah satu kebudayaan, sedangkan salah satu unsur kebudayaan adalah sebagai sistem nilai. Kemudian, apa hubungan sejarah dengan kesusastraan? Sejarah mempunyai hubungan yang erat dengan sastra. Sejarah pasti ditulis dengan bahasa yang indah, supaya agar menghidupkan suasana yang dilukisnya. Kemudian, sastra juga dapat mengambil peristiwa-peristiwa sejarah sebagai bahannya. Di Yunani kuno atau di Tiongkok, sejarah adalah bagian dari sastra. Sastra merupakan pencerminan atau referensi kehidupan nyata sastra. Sastra merupakan tiruan atau panduan antara kenyataan dengan imajinasi si pengarang. Kemudian, peran dan fungsi sastra. Yang pertama, ada fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif adalah sebagian masyarakat tradisional di pedesaan menganggap bahwa sastra hanyalah cerita, dongeng, legenda, mitos, epos, fabel, pantun, ataupun jenaka. Kemudian ada fungsi didaktif. Fungsi didaktif contohnya seperti karya cerita rakyat, seperti Bawang Putih dan Bawang Merah. Yang ketiga ada fungsi etis. Fungsi etis contohnya itu seperti keindahan dalam puisi, baik segi teks maupun segi pembaca puisinya. Kemudian ada fungsi yang keempat, yaitu fungsi moralitas. Fungsi moralitas sendiri contohnya seperti kisah Nurbayan, karya Marah Rusli, salah satu yang contohnya memberikan moral tentang cinta dan budaya. Yang kelima ada fungsi religius. Fungsi religius di sini dijelaskan seperti karya sastra yang berfungsi untuk religi dan biasanya dibacakan pada puisi-puisi tertentu. Ciri-ciri sastra Indonesia klasik. 1. Anonim. Sebagian besar karya sastra Melayu klasik yang berkembang di tengah masyarakat tidak diketahui penciptanya. 2. Pralogis. Cerita-cerita yang termasuk sastra Melayu banyak diwarnai oleh hal-hal gaib dan tidak masuk akal. 3. Istana sentris. Kejadian yang diceritakan sebagian kehidupan tentang istana. 4. Komunal. Cerita yang dikisahkan dalam sastra Melayu klasik merupakan milik bersama. 5. Kurang dinamis. Perubahan yang terjadi dalam sastra Melayu klasik sangat melamban. 6. Didaktis. Memberikan pendidikannya kepada pembacanya, baik moral maupun religius. 7. Simbolis. Peristiwa-peristiwa dalam berbagai karya sastra Melayu klasik disajikan dalam bentuk lambang. 8. Tradisional. Sastra Melayu klasik bersifat tradisional. 9. Imitatif. Sastra Melayu klasik bersifat meniru yang diwariskan secara turun-menurun. 10. Universal. Sastra Melayu klasik berlaku kapanpun, dimanapun, dan bagi siapapun. 11. Menggunakan bahasa Melayu klasik. Karya-karya sastra Melayu klasik banyak menggunakan bahasa Melayu klasik seperti konon, Alkisah, Sahibul Hikayat, dan lain sebagainya. 12. Berkembang secara lisan. Karya-karya sastra Melayu klasik disebarluaskan secara lisan atau dari mulut ke mulut. Jenis-jenis karya sastra di Indonesia. 1. Puisi. Puisi merupakan karya sastra yang dapat digambarkan dengan suatu diksi atau pilihan kata dan telah ditandai oleh diskusi yang padat tapi indah.
2. Prosa atau fiksi. Prosa adalah suatu bentuk seni karya sastra yang digambarkan dengan melalui penggunaan bahasa yang bebas dan tidak terikat oleh ritme, sajak, diksi, solidas, atau aturan dan pedoman sastra lainnya. 3. Novel. Novel adalah suatu karangan prosa yang bersifat cerita, yang menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari kehidupan orang-orang atau tokoh cerita. 4. Roman. Istilah roman berasal dari genre romance dari abad yang pertengahan yang merupakan cerita panjang tentang pahlawan dan percintaan. 5. Cerita pendek. Cerita pendek adalah suatu karangan prosa yang berisi cerita sebuah peristiwa kehidupan manusia, pelaku, tokoh dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir 6. Drama. Drama merupakan sebuah bentuk dalam sastra yang dijelaskan dalam bahasa yang bebas dan panjang dan disajikan dalam dialog atau monolog. Sekian presentasi kami dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.